Nah, ketika memenggal si tersier, membatasi begitu, si tunas airnya biarkan saja, jangan dibuangin. Boleh dikurangi, jadi tidak dipangkas tapi dikurangi dengan menyisakan 2 daun di setiap tersiernya. Di tiap mata tunas di tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini Sabtu 18 April 2020. Ya, kembali saya mau update lagi progres project grafting beberapa varian anggur, dimana project ini dimulai akhir Agustus tahun 2019 lalu. Dan hari ini itu masuk genap minggu ke-33 sejak project ini dimulai. Jadi udah cukup lama. Oke, buat sahabat Sambi yang belum lihat video-video sebelumnya, silahkan mampir di playlist yang sudah dibuat. Di sana ada video dari yang paling pertama diupload sampai yang terakhir saya upload. Oke, di minggu ini, di minggu ke-33, yaitu minggu kelima setelah kita lakukan pangkas atau foundation pruning di area belakang sana, area depan, di area trellis. Cuma seperti biasa, saya akan awali di area sebelah sini, di area segitiga. Ya, jadi hari ini tuh saya baru datang tadi pagi dan melihat kondisi bibit ternyata sudah agak kering si media tanamnya. Nih, bibit yang saya taruh di sini. Karena ternyata saya tanya tetangga, di minggu ini sangat sedikit hujan. Jadi si bibit ini tidak tersiram air begitu. Tapi alhamdulillahnya ini untuk potnya gitu dari ember bekas cat, saya buat lubang buangan airnya itu di samping, bukan di dasar. Nih ya, tuh. Bukan di dasar. Seperti biasa. Jadi dengan lubang di samping dan ada jeda begitu dari dasar, ada gap, sehingga ada sedikit cadangan air tersisa ketika ini disiram. Jadi ini seminggu nih, tanamannya masih cukup masih hijau lah ya, tidak sampai kekeringan. Karena kalau pakai pot biasa sudah pasti mati karena sangat kering media tanamnya. Tapi sore ini saya akan siram ini, karena sepertinya tidak akan ada hujan ini. Hari ini cerah. Oke, ini Everest yang lagi pembentukan sekunder baru. Ini juga. Terus Saint Muscat. Ya, saya nggak akan lama di situ. Saya ingin liatin langsung kondisi saat ini hasil foundation pruning. Ternyata kalau saya hitung, ini kita sudah masuk minggu kelima sejak foundation pruning. Jadi foundation pruning itu di 15 Maret lalu. Hari ini Sabtu 18 April gitu. Ya, jadi alhamdulillah si tanaman anggurnya, si pohon anggur area ini menjadi lebih baik lagi dibanding terakhir ditinggal dari Malaysia. Itu ada Om Tanu lagi bantu ngerapiin tersiernya karena sudah panjang menjuntai ke bawah. Jadi harus ditambatkan ke rambatannya, ke tali rambatnya. Tuh ya, rata-rata udah di atas 80 cm panjangnya. Jadi banyak tersier baru terbentuk dari mata tunas yang di musim sebelumnya itu tidak tumbuh. Nah, ketika di foundation pruning, alhamdulillah dia ikut tumbuh. Jadi sebenarnya kalau sahabat Sambi merasa terlalu lama harus nunggu tersiernya lengkap, sahabat Sambi sebenarnya bisa saja buahkan dengan tersier yang ada, lalu sampai panen. Nanti setelah panen kita masih bisa sebenarnya mengoreksi, masih ada waktu, masih punya kesempatan mengoreksi, membentuk tersier baru dari mata tunas yang sebelumnya tidak tumbuh. Ya, contohnya ini baru, ini baru, ini baru.
Nah, yang lama itu yang ini. Tuh ya. Ada sisa yang dipangkas. Ini baru, ini baru. Ini lama, tuh ya. Banyak sekali yang baru. Oke. Nah, sahabat Sambi bisa lihat ada yang panjang, ada yang juga masih pendek nih, hanya sejengkal, sekitar 20 cm. Nanti yang panjang ini pun kita akan atur, kita batasi pertumbuhannya. Jadi nanti maksimalnya nanti di 1 meter ini, sekitar 1 meter lah ya. Kalau masih memanjang, kita pangkas semua sesuai batas tali rambat tertinggi, teratas, untuk memberi kesempatan tersier yang lain ini bisa juga tumbuh seperti itu. Nah, ketika memenggal si tersier, membatasi begitu, si tunas airnya biarkan saja, jangan dibuangin. Boleh dikurangi, jadi tidak dipangkas tapi dikurangi dengan menyisakan 2 daun di setiap tersiernya. Di tiap mata tunas di tersier. Jadi tersiernya akan gemuk gitu ya, besar si batangnya karena dibantu dari si tunas air. Nih seperti ini misalnya ya. Ini kan tersier nih. Nanti kita pelihara terus sampai titik teratas tali rambat. Nah, setelah melewati ini, misalnya begini gitu ya, nanti kita pangkas segini. Nanti si tunas air yang ada, yang tumbuh di sepanjang tersier ini, kita boleh pangkas tapi tidak dibuang seperti ini. Pangkas saja dengan menyisihkan minimal 2 daun, begitu ya. Dengan begitu tersier-tersier yang lain yang pertumbuhannya agak lambat, kita bisa kasih kesempatan untuk mendapat nutrisi lebih karena yang lain dipangkas. Oke ya. Nah, menariknya lagi nih, sahabat Sambi bisa lihat ternyata dari tersier lama pun tidak semua bisa berhasil tumbuh lagi tuh. Ini malah mati. Tuh ya. Sebenarnya kalau misalnya kita punya semacam bud breaker kayak Dormek, mungkin ini bisa dibantu. Cuma kemarin kita hanya melukai saja pakai gergaji besi, tidak sampai pakai bud breaker. Oke ya, nih sudah mulai rapi lagi. Ini juga. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, ini buang aja karena terlalu besar. Tuh ya. Oh iya, pasti nanya bawa bonus atau enggak. Beberapa ya ada bunga, tapi bunganya tidak terlalu besar. Ini contohnya nih, tidak terlalu besar. Ini Nizina, nggak apa-apa karena memang kita tidak berharap kali ini bawa bunga. Biarkan saja, kita fokus bentuk tajuk lagi. Karena kalau bawa bunga ujung-ujungnya bikin galau. Dibuang sayang, nggak dibuang juga gimana begitu. Oh ya, nih. Jadi si tanahnya kemarin kan sudah diangkat begitu dan ditumpuk menjadi semacam bedengan di lajur atau di sepanjang titik tanam. Nah, itu kita bungkus lagi nih dengan plastik. Pertama biar tanahnya juga nggak uruk, biar nggak longsor begitu, dan juga untuk membatasi tumbuhnya rumput. Oke, untuk pupuk masih ya. Ini di 2 minggu sekali saya kasihnya pakai Ponska. Karena ini hitungannya lagi sebagai fase vegetatif, pembentukan tajuk baru. Ini warung weekend Sambi Farm lagi dilanjutkan project dari Februari tahun 2019 yang lalu. Jadi ini 1 tahun lebih nih.
dulu ngerjainnya bareng istri. Ini untuk finishing saya bayar orang aja karena saya nggak bisa pasang GRC. Oke, kayaknya untuk minggu ini tuh aja. Saya hanya pengen kasih lihat bahwa setelah foundation pruning, alhamdulillah si tajuknya mulai terbentuk lagi dengan rapi. Karena awalnya saya ada kekhawatiran, saya pangkas ketika musim hujan sangat banyak begitu. Khawatir si tanaman tidak berhasil tumbuh kembali. Tapi alhamdulillah semuanya bisa tumbuh kembali. Sekian saja, terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.